Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pidato Pak Prabowo Subianto. Ini pidato beliau sangat menggelegar. Pokoknya bikin Israel ketar-ketir. Langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran di negara-negara barat. Negara barat itu mengajarkan hampir di setiap sekolah mereka, di universitas mereka, fakultas-fakultas mereka, apalagi fakultas strategi dan fakultas perang. Kita negara keempat terbesar di dunia. Saya kira tidak ada satupun fakultas di Indonesia yang judulnya adalah Fakultas Ilmu Perang. Betul Pak Prabowo. Nggak ada kan? Ya betul. Tidak ada kan? Sekarang ada mulai kajian pertahanan, kajian sedikit. Kalau kita ke negara barat, ya di situ ada, di Inggris itu ada King's College, ya. Dia punya fakultas namanya War Studies, kajian perang. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih aktif, saya mengerti tentang hal itu dan saya mencoba mengirim perwira Indonesia untuk sekolah di situ. Sangat sulit. Inggris sekutunya Israel, guys. Jadi jangan lupa. Saya lobby lagi, saya minta lagi. Akhirnya diterima. Tapi si mahasiswa kita itu, si perwira muda itu intimidasi, di cywar. Kemudian dikatakan kamu boleh belajar di sini, tapi kau tidak dapat gelar. Benar ini kejadian. Perwira itu saya panggil. Perwira itu masih saya ingat namanya, Restu. Waktu itu dia masih mayor atau nama lengkapnya apa? Restu, siapa Fri? Restu. Saya panggil dia, Restu. Kamu berangkat ke situ, kau belajar dan kau siap tidak dapat gelar. Tapi yang penting, saya menginginkan ada perwira Indonesia yang belajar apa yang mereka ajarkan di situ. Jadi masalah gelar itu urusan belakang. Betul. Nanti kita cari kepada kamu gelar. Dia belajar di situ tanpa dikasih gelar. Rupanya pemerintah Inggris nggak enak. Ada perwira muda mau belajar tanpa dikasih gelar di ujung pelajarannya. Akhirnya dikasih lagi, kamu boleh habis kau selesaikan di sini, kau belajar di universitas lain, di situ kau dapat gelar master. Jadi kalau orang biasa satu kali belajar dapat gelar, dia harus 2 kali belajar dapat gelar. Tapi tidak apa-apa, kita terobos pertama kali perwira Indonesia masuk di fakultas itu. Hidup Pak Prabowo. Salah satu ajaran mereka sangat sederhana. Itu mereka sebut dengan hukum Thukydides, yang terdiri dari hanya satu kalimat. Ingat saya Thukydides. Thukydides berbunyi, the strong will do what they can, the weak suffer what they must. Jadi harus strong. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, yang lemah harus menderita. Ujura, ini ajaran mereka, dan ini diajarkan ke setiap perwira dan pejabat yang akan memimpin dan mengendalikan sebuah negara di negara-negara barat. Dan ini terbukti. Apa yang kita lihat sekarang di mana-mana, kita lihat di Gaza. Betul. Ada sebuah negara merasa kuat, dia ingin berbuat apa yang dia bisa berbuat.
Pahamlah siapa negara itu. Dia mau bom, dia mau hancurkan, dia mau usir, dia mau duduki, karena dia kuat. Saudara-saudara, perang Ukraina, Rusia dituduh menyerang sasaran sipil, menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, menyerang kota-kota. Barat berang, marah, dikasih sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Israel menyerang, Dia beliau yang bilang. Israel yang Hidup Pak Prabowo. membom sasaran sipil, Barat Free Palestine. tidak memberi sanksi kepada Israel. Jadi bapak-bapak sekalian, sebagai pemimpin umat, sebagai ulama, marilah kita sadar ini, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, bukannya kita akan aman-aman saja, bukannya kita akan baik-baik saja kalau kita tidak bertekad untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Free Palestine. Nasib kita, ya, kita harus jujur, kita harus koreksi diri kita. Bangsa Nusantara ini datang dari berbagai puluh suku bangsa, ya. Pada dasarnya sifat kita ini ramah, sifat asli suku-suku di Nusantara ini ramah, Ya, terlalu ramah kepada tamu. polos, Bang. Bener kan? Betul Pak Prabowo. Ibu-ibu, iya kan? Kita selalu hormat sama tamu. Tamu datang, ya kan? Monggo pinara. Kita kalau perlu kita pinjam dari tetangga, pinjam gula, pinjam beras kalau perlu, karena kita hormat sama tamu. Benar nggak? Ini sifat kita. Bangsa-bangsa lain belum tentu sama dengan kita. Saya cukup lama besar di Barat, saya faham kadang-kadang budaya mereka berbeda. Ya tidak salah, mungkin iklimnya berbeda, ya kan? Jadi saya pernah diundang oleh teman saya waktu saya sekolah. Prabowo, belajar di rumah saya nanti sore. Oh baik, oke. Jadi saya ikut dia ke rumah dia, diajak belajar. Waktunya itu jam 6 sore. Waktu saya masuk ke rumahnya, keluarga dia sedang makan di meja makan. Dia bawa saya ke kamar. Prabowo, kok di sini ya? Ini buku-buku, kok belajar? Saya makan dulu sama keluarga saya. Iya. Kita kan aneh, ya kan? Tapi dia tidak salah. Loh, saya ajak kamu ke rumah saya untuk belajar, bukan untuk makan. Oh, saya belajar budaya mereka. Ini masalah kultur. Kamu kan sudah dikasih makan oleh orang tuamu. Ini saya makan dengan orang tua saya. Jadi tunggu ya, saya makan dulu. Kita kan tidak bisa. Sifat kita tidak bisa. Kita lagi makan, ada orang datang. Ini. Nah, saking baiknya kita didatangi. Nusantara ini didatangi dari ratusan tahun. Spanyol datang, Portugal datang, Perancis datang, Inggris datang, Belanda datang, habis itu nggak mau pulang-pulang.
Datang pertama dia mau dagang. Dia minta izin ke sultan-sultan kita, pangeran-pangeran kita, dia mau dagang. Sultan Banten. Ini sejarah berulang. Bolehkah Jadi kita jangan sampai dagang? Oh, dagang boleh. Bolehkah kita buka pos dagang di sini? Boleh. Begitu dikasih izin pos dagang, boleh enggak saya bikin tembok? Oh, boleh. Lama-lama temboknya tambah tebal. Pos itu jadi benteng. Habis itu, boleh enggak saya bikin pelabuhan? Lama-lama dia kuasai kerajaan kita. Jadi pelajaran sejarah ini menurut pendapat saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pelajaran sejarah itu masih berlaku sampai sekarang. Sejarah itu berulang. Sekarang dia tidak pakai lagi nama-nama seperti itu. VOC dulu kan. Dikit. Sekarang nggak pakai VOC. Sekarang pakai macam-macam lah, ya kan? Perusahaan ini, perusahaan itu, bank ini, bank itu. Ya betul. Bang. Tapi Ya, betul. ujungnya sama. Dia Betul. mau kuasai kekayaan kita. Nah, di sini banyak ahli pakar, banyak tokoh, banyak birokrat kita, banyak pejabat kita, banyak pemimpin politik kita tidak terlalu sadar. Dan apa yang mereka lancarkan? Jelas, sangat jelas mereka lancarkan politik yang namanya divida et impera. Pecah, kuasai. Betul, pecah belah. Pecah, Adu domba. berkuasa. Divida et impera. Sampai sekarang masih berlaku. Kalau kita lihat, maaf, ya ini kita bicara di antara kita, logikanya, kalau kita lihat sekian puluh negara Arab dengan satu bahasa Arab, satu agama Islam, dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia, di Irak, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, di Abu Dhabi, di Libya. Harusnya 22 negara itu kalau bersatu menjadi superpower yang luar biasa. Betul. Tapi kita juga harus akui banyak tidak bisa bersatu. Bahkan yang kita kadang-kadang di antara saudara-saudara kita yang sama-sama Muslim, yang sama-sama Arab, bisa perang di antara mereka. Apa yang kita lihat di Libya, perang sampai sekarang, perang saudara. Apa yang kita lihat di Sudan, perang saudara. Di antara dua jenderal, satu panglima dan satu wakil panglima. Mungkin yang wakil panglima pengen jadi panglima, ya kan? Yang panglima nggak kepingin turun, perang. Syukur alhamdulillah di bangsa Indonesia ini jenderal-jenderal kita, panglima-panglima kita setia kepada bangsa, negara, rakyat, dan undang-undang dasar. Nah guys, waduh, Masya Allah, kita akhiri pidato Pak Prabowo yang sangat menggelegar. Pokoknya wow, beliau bongkar habis-habisan, belak-belakan beliau bicara masalah strategi yang tuh, sejarah itu memang pasti berulang guys. Itulah mengapa kita diajarkan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah itu pasti berulang. Paling strateginya paling berubah-ubah dikit, mereka modifikasi sedikit, tapi pada dasarnya sama, karena sejarah dari zaman Nabi Musa mungkin kan, musuhnya Nabi Musa sampai sekarang itu sama saja, polanya sama. Nah, pokoknya betul kata Pak Prabowo, kita jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba,
tetap kompak, tetap jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.